bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika peminatan kelas 12. Untuk saat ini saya akan bahas tentang limit tahingga fungsi trigonometri. Nah, ini dasarnya adalah limit trigonometri yang sudah kalian pelajari, ya. Nah, hanya di sini perbedaannya ini menuju tahingga. Tetapi konsep yang ada pada limit trigonometri yang aljabar itu tetap kita gunakan. Oke, baik, kita mulai dari pembahasan contoh soal. Jadi di sini langsung saya hanya membahas contoh soal saja ya. Oke, baik, kita mulai dari soal nomor 1. Limit X menuju tahingga dari X kali sin A per BX sama dengan B. A dan B adalah konstanta. Maka, nah kalau kita perhatikan di sini jawabannya adalah kita mau mencari hubungan antara A dan B. Nah, untuk menyelesaikan soal limit menuju tahingga dari fungsi trigonometri, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memisalkan, ya. Jadi di sini coba saya tuliskan, misalkan Y sama dengan 1 per X. Nah, karena X menuju tahingga, ya, itu kan di soal ya, X menuju tahingga, maka Y akan menuju 0. Karena kalau kita substitusi ke sini kan 1 per 0. Berarti 1 per tahingga, yaitu 0. Jadi Y akan menuju 0. Nah, kemudian setelah seperti itu, kita ganti soal yang diketahui menjadi Y, ya, dalam variabel Y. Maka ini saya tulis limit, ya, limit X menuju tahingga, maka ini akan menjadi limit Y menuju 0, ya. Nah, ini X berarti kalau Y adalah 1 per X dari sini, kalau Y adalah 1 per X berarti X tentu akan sama dengan 1 per Y, begitu kan? Berarti X yang di atas akan saya ganti menjadi 1 per Y. Oke, kali. Nah, sin, ya, sin. Nah, ini buka kurung A per B, ya, A per B. Ini kan ada X, A per B kali, tentu ini sama saja dengan 1 per X. A per B kali 1 per X, begitu ya. Nah, kita tahu tadi bahwa 1 per X tadi adalah apa? Y. Berarti ini saya tulis menjadi A per B Y. Nah, oke. Nah, jadi ini tinggal kita lanjutkan saja, ya. Maka ini adalah limit Y, ya, limit Y menuju 0 dari sin. Nah, ini sin A per B Y. Nah, ini saya tuliskan di sini per Y, karena ini kan 1 per Y. Oke, nah di dalam limit aljabar fungsi trigonometri bahwa limit X menuju 0 dari sin AX per BX, begitu kan? Hasilnya adalah per B kan? Nah, tentu sama, ya, tentu sama dengan ini, ya. Kalau begitu, maka yang ini, ya, sebentar ya, yang ini sinus A per BY per Y hasilnya adalah A per B. Nah, jadi nilai dari yang di sebelah kiri, nilai yang limit ini adalah A per B. Nah, dikatakan tadi akan sama dengan apa? B. Sehingga kita tinggal samakan saja bahwa A per B sama dengan B. Maka kalau kita kalian silang, ini kita akan dapat A sama dengan
B kuadrat. Maka hubungan yang kita dapat itu adalah yang A sama dengan B kuadrat. Pilihannya adalah D. Oke, baik, seperti itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut pembahasan contoh soal yang kedua. Nah, di sini limit X menuju tak hingga, dari, dan seterusnya. Nah, jadi tetap sama caranya ya, tetap sama caranya. Kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Ya. Nah, disoalkan X menuju tak hingga. Nah, karena X menuju tak hingga, maka Y akan menuju 0. Begitu tadi ya, karena 1 per tak hingga. Jadi Y menuju 0. Nah, kalau begitu kita ganti. Ya, kita ganti sekarang. Maka kalau kita lanjutkan limit, ya, ini limit X menuju tak hingga, ini akan menjadi Y menuju 0. Begitu kan? Nah, ini sin, ya, sin 4 per X, berarti 4 kali 1 per X. Bahwa 1 per X itu kan adalah Y, berarti sama saja dengan sin 4 Y. Begitu kan? Nah, kita bagi dengan, ya, ini kita bagi dengan, ya, ini saya luruskan ya. Nah, oke. 1 kurang akar, ya, 1 kurang akar 1 kurang 1 per X. 1 per X berarti adalah Y. Nah, jadi di sini sudah bentuknya limit aljabar fungsi trigonometri. Maka ini kan proses selanjutnya tinggal kita kali sekawan saja. Ya, kita kali sekawan saja, yaitu 1 tambah ini akar dari 1 kurang Y. Begitu kan? Dibagikan dengan 1 tambah akar dari 1 kurang Y. Nah, kalau begitu kita lanjutkan. Ya, tentu ini tidak sulit lagi ya. Maka ini akan menjadi limit Y menuju 0, ya, limit Y menuju 0 dari sinus 4Y dikalikan dengan 1 tambah akar, ya, 1 kurang Y. Begitu kan? Oke. Nah, lihat perkalian yang di bawah. Penyebut, ya. Yang ini anggap aja A kurang B kali A tambah B, ya. Jadi ingat, kalau A kurang B kali A tambah B ini sama saja dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, A-nya kan 1, ya, A-nya 1, atau ini saya buat dulu begini ya, per ya. Nah, berarti yang ini adalah 1 kuadrat kurang B. B-nya adalah akar dari 1 kurang Y kuadrat ya. Oke. Atau kalau saya langsung buat, ya, tentu kan kalau dikuadratkan akarnya itu kan habis ya. Jadi 1 kurang Y, karena akar 1 kurang Y kuadrat. Sehingga kalau ini kita kurangkan, yang ini 1 kurang 1 habis, berarti ini adalah jadinya positif Y. Nah, kalau begitu kita lihat, ya, ini sin 4Y per Y nilainya berapa? 4, ya kan? Nah, berarti yang ini 4 sudah. Nah, ini Y-nya menuju 0, tinggal substitusi aja ke sini, ya. Maka ini jadinya apa? 1 tambah akar 1 kurang 0. Ini tentu sama saja dengan 4 kali 2. Berarti sama dengan 8. Berarti pilihan yang sesuai adalah D. Oke, bagaimana? Bisa memahami ya? Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini soalnya saya buat bertingkat ya. Nah, tetapi saya yakin pasti bisa kalian ikuti.
Nah, tetap sama caranya ya, tetap sama caranya. Kita misalkan Y sama dengan 1/X. Jadi ini biar aja tetap saya lanjutkan terus begini. Karena X-nya menuju tak hingga, maka Y-nya akan menuju 0. Oke, berarti kalau kita ini tuliskan kembali, limit Y menuju 0 jadinya kan. Nah, oke, kali sin. Ya, hati-hati ya. Sin 3/X. 1/X adalah Y, berarti 3Y. Oke, dibagikan dengan, ya, dibagikan dengan, coba ini saya buat dulu, ini panjang ya, saya buat lebih panjang. Dibagikan dengan 1 kurang cos 2/X, berarti cos 2Y, gitu. Ini kurung ya. Nah, kali X kuadrat sama, jadi kalau Y 1/X ini berarti X sama saja dengan 1/Y. Sehingga kalau X kuadrat maka ini 1/Y kuadrat kali, ya, kali sin 1/X. 1/X tadi adalah Y, berarti sin Y. Nah, oke. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan di sini adalah tinggal kita ganti cos 2Y ini, nih, cos 2Y menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat Y. Oke, kalau itu kita ganti, maka yang kita dapatkan apa? Ya, coba yuk. Ini adalah limit, ya, Y menuju 0 dari sin, ya, sin 3Y dibagikan dengan, ini saya buat pernya. Oke, dibagikan dengan, coba kita lihat di sini. Ini kan 1 kurang cos 2Y, sementara cos 2Y-nya ini. Berarti 1 kurang 1 habis, ya kan? Nah, ini kan kurang ya, 1 kurang 1 habis. Ini min ketemu dengan min di sini jadinya apa? Positif. Berarti sisanya di sini apa? 2 sin kuadrat Y. Begitu kan? Oke. Nah, sekarang tinggal kita lanjutkan bahwa yang ini tadi ada 1/Y kuadrat ya. Berarti tetap saya lanjut di sini 1/Y kuadrat, atau kalau misalnya saya buat ke sini langsung per Y kuadrat, bisa memahami ya. Oke, bisa ya. Nah, di sini kali sisanya di sini tentu adalah sinus Y. Nah, oke. Kalau begitu, ini sudah sederhana. Tinggal kita gunakan konsep dasar rumus trigonometri. Nah, kita lihat. Yang ini kan bahwa sinus 3Y per sinus Y nilainya berapa? Nilainya adalah 3. Ya kan? Nah, sedangkan coba itu sin kuadrat Y kan sama saja dengan sin Y kali sinus Y. Begitu kan? Sedangkan Y kuadrat berarti ini saya buat Y. Nah, ini nilainya 1 juga. Betul kan? Ini nilainya 1 juga. Ini juga nilainya 1. Sehingga di sini ada 2. Nah, tadi nilai di atas adalah 3/2 kali yang ini semuanya kan nilainya 1 ya. Kali 1. Atau dengan kata lain, nilainya ini adalah 3/2. Oke, baik. Saya lanjutkan satu contoh soal lagi supaya bisa lebih memahami lagi tentang soal limit fungsi limit tak hingga dari fungsi trigonometri. Oke, jadi ini sama ya cara kerjanya seperti soal-soal sebelumnya. Ini kita misalkan Y sama dengan 1/X. Begitu kan? Karena X menuju tak hingga, nah ini langsung aja ya, Y menuju 0.
Nah, kalau begitu, maka bisa kita ganti menjadi limit Y menuju 0 dari akar ya 1 kurang 1/x, berarti ini Y dibagikan dengan ya x itu, nah karena Y sama dengan 1/x berarti x kan sama dengan apa? 1/Y ya. Nah, berarti ini 1/Y kali ya kali tangen 2/x, sama saja itu dengan tangen 2 kali 1/x, berarti tangen 2Y. Nah, dibagi dengan cos kuadrat. Nah, pi per 2. Pi itu kan 180 ya. Berarti 180 bagi 2. Tentu sama dengan 90 ya. Nah, dikurangi dengan 1/x. Nah, oke. Nah, tentu ini bukan lagi 1/x ya, tapi harus kita ganti menjadi apa? Y. Nah, karena ini kan sudah Y sudah menuju 0. Nah, baik. Langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, coba perhatikan dulu yang ini. Yang ini. Ya, ini kan sama saja dengan kalau seandainya ini saya tulis cos kuadrat 90 kurang Y menjadi cos 90 dikurangi dengan Y kali cos 90 kurang Y. Tentu itu sama. Nah, ingat kembali sudut berelasi yang di kelas 10. Cos 90 kurang Y ini adalah sinus Y. Ya, berarti ini sinus Y. Oke, kalau begitu, kalau kita lanjutkan, maka ini akan menjadi limit ya, limit Y menuju 0 ya, dari akar 1 dikurangi dengan Y. Nah, ingat ini ada 1/Y. Kalau saya buat ini 1/1/Y. Nah, tentu kan sama saja ya. Berarti 1/1/Y itu hasilnya adalah apa? Y. Berarti bisa saya pindahkan ke sini. Nah, ini kali tangen 2Y. Nah, sedangkan yang ini tadi hasilnya adalah sin Y kali sin Y. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa menentukan hasilnya langsung. Ya, coba kalian lihat ini. Y per sin Y. Nilainya berapa? 1. Tangen 2Y per sin Y. Nilainya berapa? 2. Sehingga ini limit Y menuju 0 tinggal ini kita substitusi. Berarti akar dari 1 kurang Y 0 kali tadi nilainya 1 kali 2. Sehingga ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 2. Oke, baik. Untuk saat ini hanya 4 soal yang saya bahas tentang limit tak hingga dari fungsi trigonometri. Semoga kalian bisa memahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih.